Hari ini kita akan melihat satu pembahasan Dafar Elohim mengenai masa 66 atau masa anti Hamasyah. Itu 3,5 tahun atau 7 tahun. Dan pengajaran hari ini melengkapi pengajaran yang kita sudah bahas minggu lalu, ya, Syabat yang lalu. Jadi ini akan melengkapi sehingga kita bisa lebih dipersiapkan lagi, ya, untuk rapture yang sudah tidak lama lagi akan terjadi. Ya, ini luar biasa sekali. Seperti biasa, jangan pernah lupa bahwa pemahaman ini hanya bisa didapat dengan jelas, dimengerti dengan jelas, yaitu dengan menggunakan akar pola Ibrani yang benar. Yang benar ya, jangan yang salah. Jadi akar pola Ibrani yang benar ini luar biasa sekali, ya, sehingga setiap rencana Bapak Yahweh itu diberikan secara detail di dalam kehidupan para mempelai Yeshua HaMashiach. Dan di dalam akar pola Ibrani ini kita tidak boleh lupa bahwa pola Ibrani ini kaya raya dan di luar pola Ibrani ini miskin. Ya, bukannya tidak ada, cuman sangat-sangat limited atau terbatas. Ya, jadi karena kekayaan yang luar biasa inilah maka saya tetap memilih pola akar Ibrani yang kaya raya. Ya, dahsyat luar biasa. Jangan pernah lupa di dalamnya juga mengandung 22 huruf Ibrani, Alef, Bet, He, Gimel, Dalet, Waf, dan selanjutnya. Dan di dalam 22 huruf Ibrani ini juga mengandung piktograf tiap hurufnya. Jadi Alef itu adalah kepala lembu, Bet itu rumah, dan selanjutnya. Saudara bisa lihat di screen ini. Dan kekuatan yang luar biasa juga mengenai kepastian, mengenai pola akar Ibrani ini, yaitu adanya 22 angka gematria. Jadi tiap huruf yang kita sudah lihat di atas tadi beserta dengan piktografnya, itu di dalamnya ada 22 numerical values atau angka gematria, ya. Alef 1, Bet 2, Gimel 3, dan seterusnya. Akan tetapi begitu sampai 10, tidak menjadi 11, akan tetapi menjadi kelipatan 10, yaitu 20, 30, 40, 50, dan seterusnya sampai 100. Begitu 100, kemudian bukan 101 atau 110, akan tetapi menjadi 200, 300, dan 400. Angka-angka gematria inilah yang mempunyai kekuatan kepastian. Sehingga Bapak Yahweh mau meyakinkan bahwa kebenaran Bapak Yahweh itu melalui Dafar Elohim itu absolut, ya, absolut. Jadi betul-betul mempunyai fondasi yang kuat dan terpercaya, sangat dapat dipercaya, ya, luar biasa sekali. Nah, jadi satu paket ini tidak bisa dipisah, saudara, antara huruf Ibrani, piktograf, dan gematria itu nggak bisa dipisah-pisah, ya. Jadi ini satu paket. Kalau mau dipisah satu, maka akan terjadi ketimpangan, ya, tidak selaras lagi. Ya, ini satu paket. Jadi ada orang yang mau membuang gematria, ya, saya bilang itu satu kebodohan yang luar biasa, ya, karena Bapak Ye pakai angka-angka, hidupnya juga penuh angka, di dunia ini penuh angka, tetapi mau membuang angka, nggak bisa, ya, nggak bisa. Nah, jangan pernah lupa bahwa satuan pola waktu Bapak Yahweh adalah angka 7. Ya. Jadi ini adalah satuan waktu. Kita harus tetap ingat, Zayin, ya, angka 7. Jadi putarannya itu putaran setiap ketemu dengan ya ini angka 7 ini, ya. Bukan kelipatan, maksudnya mengandung angka 7. Dan jangan pernah lupa juga bahwa prinsip nubuatan adalah pola, prophecy is a pattern. Ini juga sangat penting kita ketahui bahwa apa yang Dafar Elohim tuliskan peristiwa-peristiwa pada masa yang lampau di masa sekarang ini merupakan kenyataan. Ya, salah satunya aplikasinya demikian, dan kita bisa melihat apa saja yang dinubuatkan melalui kalimat-kalimat, melalui peristiwa-peristiwa, dan itu ada polanya, ya, pola yang berulang.
sehingga kita bisa mendapatkan kekayaan yang luar biasa dari prinsip ini. Baik, kita akan masuk, tapi sebelumnya seperti yang telah saya sampaikan tadi, bahwa pengajaran hari ini adalah kelanjutan daripada pengajaran yang minggu lalu, sehingga saudara kalau belum mendengarkan atau mempelajari atau melihat ya mengenai materi yang minggu lalu, yaitu kode rahasia angka 7 terungkap, coba saudara ambil waktu untuk bisa melihatnya juga, ya, sehingga saudara tidak dapat informasi kebenaran Dafar Elohim itu separuh-separuh, ya. Jadi ini adalah satu integrated, ya, yang berhubungan satu dengan yang lain, pengajaran-pengajaran ini. Dan jadi saudara jangan lupa untuk melihat juga pengajaran kode rahasia angka 7 terungkap, ya, penting sekali. Dan setelah itu saudara bisa mungkin kalau mau diulangi kembali materi hari ini, ya silakan, ya, karena saya yakin tidak bisa sekali saudara bisa mendengar. Beberapa kali saudara harus mendengar untuk bisa mendapatkan, ya, apa yang menjadi isi hati daripada Dafar Elohim Bapa Yahweh, ya, itu luar biasa. Jadi jangan pernah lupa. Nah, dan minggu lalu juga ada pembahasan bahwa mengenai kata Lamech, ya, Lamed Mem Kaf, itu ada sedikit informasi yang Pak Robi berikan, yaitu bahwa sebetulnya bukan Kaf tapi Kof, yang angka gematrianya 100. Tapi dalam minggu ini kita sudah sempat berbincang-bincang masalah ini, dan ternyata memang benar, yang benar adalah Kaf. Karena Kaf itu ada finalnya, dan angka gematrianya tetap 20. Jadi ini benar, ya, bukan Kof tapi Kaf, ya. Bacanya adalah Lemek, ya. Ini akhir daripada Lamed, Mem, dan Kaf, bukan Kof, ya. Lemek. Betul, Pak. Ya. Betul. Ya, betul. jadi itu yang saya yang salah, teman-teman, ya. Didiskusikan sama Pak Robi minggu ini, ya. Jadi betul, sehingga dari kata nama Lamech ini atau Lemek ini, ya, yang Lamed Mem Kaf, final Kaf, itu angka gematrianya adalah 30, 40, dan 20, dan itu kalau dijumlahkan membentuk satu kesatuan angka, yaitu 90, dan kalau dibuat satu digit menjadi angka 9. Angka 9 mempunyai makna salah satunya adalah ular yang melingkar. Jadi ini benar, saudara, ya. Dan kalau kita lihat minggu lalu kita sudah melihat pembahasan mengenai Lamech yang angkanya 777 dan Shem yang juga angkanya 777, maka di zaman Lamech itu merupakan angka kode perubahan dari masa sebelum hukuman dan masa hukuman. Nah, ini dia. Masa hukuman ini adalah masa 666. Ya, ini adalah, kalau sudah lihat tadi saya katakan prophecy is a pattern, ini maksud saya. Ya. Nah, jadi kita dari pembahasan minggu lalu kita bisa melihat bahwa ada transisi yang akan terjadi, ya, yaitu dengan kode 777. Kapan itu? Nah, kita sudah bisa melihat yaitu pada tahun 2025, saudara. Ya, karena apa? Karena Israel umurnya 77 tahun, ya, dan kemudian angka yang ketiga, angka 7 yang ketiga, ya, angka 7 yang ketiga, pertama itu diwakili oleh tahun 2025, perhatikan angka 25, 2 tambah 5 sama dengan 7, dan yang kedua adalah 14 Mei 2025 itu jatuh penanggalan Ibraninya adalah 16 Iyar 5785. Kalau saudara perhatikan tahunnya 5785 dan itu dijumlah, maka 5 ditambah 7 ditambah 8 ditambah 5 itu sama dengan 25. Kembali lagi 2 ditambah 5 dibuat satu digit, maka akan keluar angka 7. Luar biasa. Ternyata bukan sampai di situ saja, saudara. Kalau saudara lihat tanggalnya yaitu 16 Iyar. 16 itu adalah 1 ditambah 6.
ya 1 ditambah 6 itu sama dengan 7. Jadi aura 7 itu banyak sekali di sini. Ya, dan kemudian saya sempat berbincang-bincang dengan Pak Robi mengenai 16 IR 5785 itu mungkin Pak Robi bisa buka mic sebentar atau kita nemu angka berapa saat itu Pak Robi ya? Yang mana Pak Roy? Yang 727 ya kalau nggak saya. 787 atau 727 itu ya. Yang IR. 727 Pak. 727 juga Ya, berbicara angka 7 Pak. ya 727 ya, dan itu Ya. merupakan move, artinya suatu perubahan begitu. Ya, luar biasa sekali Saudara. Ya, terima kasih Pak Ruby. Ya, terima kasih. Nah, jadi kita harus berjaga-jaga Saudara, ya. Tahun 2025 ini merupakan satu titik di mana perubahan, ya. Jadi kita sudah lihat masa sebelum hukuman dan masa memasuki tahun-tahun hukuman. Nah, jadi kita harus hati-hati. Jadi pembahasan, kalau saya membahas mengenai materi-materi zaman akhir ini, ya, ini bukan menentukan, tidak, tetapi kita melihat pola. Saya melihat pola dan saya share, saya sampaikan kepada saudara untuk berjaga-jaga, ya, untuk berjaga-jaga, tidak ada maksud yang lain, ya. Jadi tujuannya untuk berjaga-jaga, bukan untuk istilahnya untuk menyombongkan diri atau apapun, tidak ada sama sekali. Buat apa? Nggak perlu, ya. Bahkan itu merugikan karena Dafar Elohim mengatakan barang siapa meninggikan diri akan direndahkan. Tidak ada yang perlu ditinggikan di sini karena ini penyingkapan mengenai pola yang diberikan dari Dafar Elohim yang luar biasa. Karena itu Yeshua pun juga memperingatkan kita semua melalui Lukas 21 ayat 28. Silakan Henok untuk bisa membacanya. Terima kasih. Apabila semuanya itu mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat. Iya, haleluya. Jadi kalau semuanya ini sudah mulai terjadi, ya, bangkitlah, bersemangatlah, dan fokuskan pandangan kita, sebab penyelamatanmu melalui rapture sudah dekat. Ya, jadi pembahasan zaman akhir ini bukan untuk menakut-nakuti, salah. Kalau ada orang yang ketakutan, berarti ada yang nggak beres di dalam hidup orang itu. Kenapa dia harus takut kalau rapture mau datang? Sebetulnya kalau menerima pengajaran ini, dia harus bertobat, merendahkan diri. Iya, memang saya salah dan saya harus bertobat. Saya harus mempersiapkan di hidup saya untuk bisa masuk dalam rapture. Itu yang benar. Ya, bukannya tambah ketakutan, keliru. Ya, salah besar kalau gitu. Berarti ada spirit yang nggak beres. Kenapa takut? Mau ketemu dengan pencipta kita, kekasih kita, raja kita yang luar biasa, dan dikasih tubuh kemuliaan kok takut? Ya kan salah besar kalau sampai takut. Nggak boleh takut, tambah semangat, tambah bangkit, dan fokus. Ya, ini luar biasa. Bayangkan saja kalau kita membahas mengenai zaman akhir ini seperti melihat sebuah peta. Kalau saudara dari Jakarta mau ke Bali, ya, dan kalau nggak pakai peta, saudara akan bingung ini arahnya mau kemana. Tapi dengan peta, kita bisa melihat jelas. Oh, kalau mau ke Jakarta itu lewat Semarang, lewat Surabaya, ke Situbondo, Banyuwangi, dan kemudian ke Bali. Begitu. Ya kan? Dan kalau kita sudah ada di Situbondo, wah, kita sudah dekat. Berarti kita sudah melihat. Ya, tidak lama lagi kita sudah sampai di tujuan kita. Begitu juga dengan pengajaran mengenai zaman akhir. Ya, mengenai rapture, mengenai apa yang kita bahas hari-hari ini, ya, mengenai zaman akhir ini, itu tujuannya supaya kita ada arahnya, tidak tersesat, dan kita bisa melihat, wah, kita sebentar lagi sudah dekat nih, berarti sebentar lagi kita akan diberi tubuh kemuliaan yang luar biasa, masuk dalam rapture, ya, itu pengharapan yang sangat dahsyat luar biasa, ya, jadi kita bisa paham. Nah, karena itu di dalam pembahasan zaman akhir, ternyata Bapak Yahweh memberikan porsi yang cukup detail, saudara. Ya, karena apa? Karena sangat penting. Salah satunya adalah saat Bapak Yahweh memberikan kepada Daniel untuk menulis di dalam
sebuah gulungan sehingga itu dibaca oleh generasi-generasi berikutnya. Tujuannya untuk apa? Supaya mereka paham bahwa ada satu masa di mana Mesias itu akan datang, dan kalau datang jangan ditolak, begitu loh. Itu message-nya seperti gitu, ya. Nah, Bapak Yahweh mempersiapkannya itu melalui Daniel, ya. Banyak, tetapi Daniel mendapatkan satu prioritas yang sangat penting, yaitu mengenai perhitungan, ya, mengenai perhitungan. Nah, kita akan melihat hal ini. Silakan Henok untuk membaca terlebih dahulu di dalam Daniel Fatsal yang ke-9 ayat yang ke berapa yang di atas itu? Saya nggak bisa kelihatan. 23. Ya, 23 dan 25. Ya, silakan. Terima kasih. Dalam permulaan permohonanmu, firman keluar, dan aku datang untuk menyatakannya, karena engkau sangat dikasihi. Jadi camkanlah firman itu, dan perhatikanlah penglihatan itu. Ketahui dan pahamilah bahwa pada saat perkataan itu keluar untuk memulihkan dan untuk membangun kembali Yerusalem sampai kepada Mesias penguasa itu, akan ada 7 minggu dan 62 minggu. Jalan dan tembok itu akan dibangun kembali walaupun di masa kesukaran. Ya, terima kasih. Saudara bisa lihat, Daniel adalah orang yang dikasihi. Karena itu bagi orang yang dikasihi maka Bapak Yahweh membuka rahasia, bahkan sampai detail, saudara. Sehingga kata-kata yang dipakai adalah camkan firman itu, perhatikanlah penglihatan itu, ketahuilah dan pahamilah. Saudara bisa lihat empat kata itu, camkan, perhatikan, ketahui, pahami. Maksudnya apa? Maksudnya itu supaya betul-betul ngerti. Daniel tuh ngerti, dan juga generasi setelah Daniel itu juga harus mengetahui, memahami mengenai apa yang Bapak Yahweh katakan mengenai kedatangan Mesias ini. Ya, jangan sampai diragukan atau di-ignore. Ignore itu apa ya? Tidak peduli. Ya, tidak peduli. Harus tahu. Dan ini mengenai apa? Mengenai perhitungan gematria, mengenai perhitungan kedatangan Mesias, itu sudah diberikan secara detail, yaitu 7 minggu dan 62 minggu. Ya, nanti kita akan bahas di sini. Nah, saat Yeshua lahir, ya, orang ahli Torah itu sebetulnya udah tahu, ya, karena banyak nubuat mengenai kedatangan Mesias. Buktinya yaitu di dalam Matius 2 ayat 3 sampai 5. Silakan Henok, bisa dibaca. Terima kasih. Ya. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, ia beserta seisi Yerusalem menjadi gelisah. Maka ia mengumpulkan semua imam kepala dan para ahli Torah bangsa itu dan meminta keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Bethlehem, Yudea, karena beginilah telah dituliskan oleh seorang nabi. Ya, terima kasih. Saudara bisa lihat, Herodes sendiri minta keterangan dari ahli Torah. Dan ahli Torah bisa tepat memberikan dari buku Mika yang berkata Mesias dilahirkan di Bethlehem. Dan sebetulnya saat mereka membaca ini, mereka sadar bahwa apa yang dinubuatkan Daniel di atas itu sedang dan akan terjadi dan sudah ada di depan mata mereka. Sudah terjadi, karena sudah dilahirkan. Sudah bisa lihat, masa-masa Mesias datang itu sudah ada. Jadi mereka sudah tahu, saudara. Ya, orang Yahudi itu bukan orang yang bodoh, saudara. Mereka penuh perhitungan dan detail lagi. Ya, jadi mereka tidak pernah membuang satu ayat pun di dalam Tanakh, Torah, Nevi'im, Ketuvim. Nah, bukan Herodes saja yang gelisah, akan tetapi Yohanan juga mempertanyakan soal Hamasiah, ya, tentang Mesias. Matius 11 ayat 2 sampai 3. Karena dia tahu bahwa Mesias itu sudah
saatnya datang. Ya, silakan Henok untuk dibaca. Dan setelah Yohanes di dalam penjara mendengar pekerjaan-pekerjaan Hamasia, seraya mengutus 2 muridnya, dia bertanya kepadanya, "Engkaukah yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan yang lain?" Ya, terima kasih. Pertanyaan Yohanan ini adalah menyatakan apakah engkau Mesias itu. Memang dalam ayat ini katakan bahwa Yohanan itu ragu-ragu. Ya kan, akan tetapi dia sebetulnya tahu masanya dia itu ada Mesias. Karena apa? Karena perhitungan Daniel yang di atas tadi. Ya, jadi tepat. Walaupun Yohanan ini dikasih satu revelation khusus saat membaptis Yeshua saat itu. Akan tetapi dia sempat ragu-ragu, saudara. Ya. Nah, tapi terlepas dari itu, dia juga tahu bahwa masa hidupnya dia adalah masa di mana Mesias yang dijanjikan di dalam Tanakh itu harus digenapi. Ya, jadi tahu. Nah, kemudian di dalam Wahyu 21 ayat 5, ini merupakan ayat yang Yeshua katakan kepada Yohanan, bahwa apa yang tertulis di dalam kitab Kilyahna atau Wahyu itu benar dan dapat dipercaya. Ya, benar. Silahkan Henok untuk baca buat kita. Terima kasih. Dan dia yang duduk di atas tahta itu berkata, "Lihatlah, aku menjadikan semuanya baru." Dan dia berkata kepadaku, "Tuliskanlah, karena perkataan-perkataan ini adalah benar dan dapat dipercaya." Ya, terima kasih. Saudara bisa lihat Yeshua menyatakan kepada Yohanan, dan saudara tahu Yohanan adalah murid yang dikasihi. Ya, kalau dikasihi itu dapat semua rahasia, saudara. Ingat saudara saat Yudas Iskariot mengkhianati Yeshua. Saat itu Yeshua mengatakan, salah satu di antara kamu akan mengkhianati aku. Nah, saat Yeshua ngomong itu didengar oleh semua. Akan tetapi ya, yang paling tahu persis siapa yang mengkhianati hanya satu, yaitu Yohanes. Karena dia duduk dan meletakkan kepalanya di dada Yeshua. Karena itu dia mendengar langsung apa yang diucapkan Yeshua. Yeshua mengatakan, "Kepada siapa roti ini aku berikan dan mencelupkan di dalam cawan itu, dialah itu orangnya." Ya, tidak semua orang mendengar, hanya satu yang mendengar. Ya, Kefa yang duduknya atau Petrus yang duduknya jauh hanya memberi isyarat untuk menanyakan siapa itu yang berkhianat. Dia tidak bisa mendengar, Kefa tidak bisa dengar suara Yeshua. Hanya yang dekat saja yang bisa dengar. Begitu pula di dalam pengertian mengenai pembukaan rahasia rapture, awas akan terjadi 2025-2026, ya. Ini hanya khusus orang-orang yang seperti Daniel dan Yohanan, ya. Karena hanya menerima bisikan daripada Yeshua mengenai rahasia ini. Tidak semua, ya, tidak semua bisa menerima hal ini. Saudara dan saya yang setelah menerima pengajaran ini, seharusnya kita harus bersyukur. Karena inilah saatnya pembukaan yang luar biasa dan kita dipersiapkan dengan ajaib. Haleluya. Ya, saya akan lanjutkan. Kita akan masuk di masa 666, 3,5 atau 7 tahun. Saya berikan terlebih dahulu yaitu 3 teori rapture yang ada di tengah-tengah kita. Kalau nggak percaya rapture, ya sudah nggak usah dengerin lah, karena nggak percaya mau diapain lagi. Tapi yang percaya rapture ada 3 teori, saudara. Ya, teorinya begini, saudara, bahwa masa 666 ini lamanya itu 7 tahun. Masa anti Hamasyah ini lamanya 7 tahun. Dan 7 tahun ini dibagi menjadi 2, yaitu 3,5 tahun yang pertama, yang sebelah kiri, yaitu disebut dengan masa tribulasi atau masa kesukaran. Dan yang kemudian, yang kedua adalah 3,5 tahun yang kedua,
yang disebut sebagai the Great Tribulation, masa tribulasi besar atau masa kesukaran besar. Ini teorinya, saudara, ya, mengenai masa 666. Nah, karena masa 666 ini 7 tahun, maka terciptalah 3 teori rapture, saudara. Yang pertama adalah pre-tribulation, sebelum masa tribulasi. Jadi masa sebelum 7 tahun. Kemudian yang kedua adalah mid-tribulation, atau yang terjadi di tengah-tengah 7 tahun. Ya, ini teori yang kedua. Sedangkan teori yang ketiga adalah post-tribulation, yaitu setelah masa 666. Ingat ya, ini saya sampaikan ini sebagai teori. 3 teori yang ada di dunia ini sekarang. Ya, kalau nggak pre-tribulation, mid-tribulation, atau post. Sebelum 666, atau di tengah-tengah 666, atau setelah terjadinya 666. Nah, ini teorinya. Nah, kita akan melihat dari kebenaran Dafar Elohim. Ya, apa kata firman? Kita kembali. Kalau nggak ada firmannya, nggak berani ngomong, saudara. Karena nggak ada fondasinya. Kita lihat apa yang menjadi masa 666 ini 3,5 atau 7 tahun. Yang pertama kita harus baca yaitu di dalam Daniel 7:25. Silakan Enoch. Lalu ia akan mengucapkan perkataan yang menentang yang maha tinggi dan akan membinasakan orang-orang kudus milik yang maha tinggi, dan ia bermaksud untuk mengubah waktu dan hukum-hukum. Mereka akan diserahkan ke dalam tangannya hingga 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. Saudara bisa lihat, terima kasih. Dalam ayat ini dikatakan yang membinasakan orang-orang kudus ini bukan Kehilat, akan tetapi Israel. Ya, Israel akan dibinasakan. Itu masanya adalah 1 masa, 2 masa, dan setengah masa. Jadi totalnya 3,5 masa atau 3,5 tahun. Ya. Kemudian ayat yang berikutnya adalah di dalam Daniel 12 ayat yang ke-7. Silakan Enoch. Dan aku mendengar orang yang berpakaian linen yang ada di atas air sungai itu, ketika ia mengangkat tangan kanannya dan tangan kirinya ke Syamaim, dan bersumpah demi nama Dia yang hidup selamanya, bahwa akan ada 1 masa, 2 masa, dan setengah masa. Dan ketika berakhir perpecahan kekuatan umat yang kudus, maka berakhirlah semuanya itu. Iya, terima kasih. Saya bisa melihat dalam ayat ini, perpecahan kekuatan umat yang kudus itu adalah masa 666. Ya, berapa lama masanya? 1 masa, 2 masa, setengah masa. Totalnya 3,5 masa atau 3,5 tahun. Yang berikut, Wahyu 12 ayat 14. Silakan Enoch. Kepada wanita itu telah diberikan 2 sayap Raja Wali besar, supaya ia dapat terbang menuju padang gurun, tempat ia dipelihara selama 1 masa dan 2 masa dan setengah masa, jauh dari hadapan si ular itu. Iya, terima kasih. Saudara bisa lihat ada kata si ular. Saudara pasti ingat dengan yang saya sampaikan di atas, yaitu Lameh, ya, yang angka gematrianya kalau dibuat 1 digit adalah ular. Dan itulah merepresentasikan masa 666. Berapa lama? 1 masa, 2 masa, dan setengah masa. Totalnya 3,5 masa atau 3,5 tahun. Yang berikutnya, Wahyu 11 ayat yang kedua. Silakan Enoch. Tetapi kecualikanlah halaman, yaitu bagian luar tempat kudus. Janganlah mengukurnya, karena ia telah diserahkan kepada bangsa-bangsa bukan Yahudi, dan mereka akan menginjak-injak kota suci itu selama 42 tahun, 42 bulan. Iya, terima kasih. 42 bulan. Ya, jadi saudara bisa lihat di sini, siapa yang menginjak-injak kota suci? Tidak lain adalah anti Hamasyah 666. Berapa lama? 42
bulan. Itu perhitungannya sekitar 3,5 tahun, saudara. Yang berikut, Wahyu 12 ayat 6. Silakan, Enoch. Dan wanita itu pun melarikan diri ke padang gurun, ke tempat yang telah dipersiapkan Elohim, agar di sana ia dapat terpelihara selama 1.260 hari. Ya, terima kasih. Ya, jadi kita sudah melihat pembahasan di dalam Wahyu 12. Saudara cari pengajaran mengenai Wahyu 12. Ya, saya jelaskan secara rinci di sana. Dan saudara bisa temukan bahwa wanita itu diselamatkan ke padang gurun, yaitu Petra. Ya, dipelihara di sana. Mengapa dipelihara? Yaitu saat peristiwa masa anti-Hamasyah. Berapa lama dipelihara? Yaitu 1.260 hari. Yang tidak lain adalah berkisar 3,5 tahun. Ya. Kemudian Daniel 12 ayat 11 dan 12. Silakan, Enoch. Dari waktu kurban terus-menerus dihapuskan dan kekejian yang membinasakan itu ditetapkan, ada 1.290 hari. Diberkatilah orang yang menanti-nanti dan mencapai 1.335 hari. Iya, terima kasih. Sudah bisa lihat dua angka ini, kita sudah belajar mengenai ini. Ya, 1.290 hari dan 1.335 hari. Ya, ini berkisar 3,5 tahun, yaitu masa anti-Hamasyah. Jadi jelas sekali, ya, bukan 7 tahun. Nah, sekarang pertanyaannya, dari mana pengajar yang mengajarkan masa 666 ini 7 tahun? Ya, dari mana? Fondasinya itu dari mana? Harus ada fondasinya. Ya, fondasinya itu cuma satu, saudara. Dan itu pun nanti kita lihat ya, mengapa mereka ambil fondasi ini. Ya, fondasinya cuma satu yang mengatakan 7 tahun. Semuanya 3,5 tahun semua totalnya. Perkiraannya ya, sekitar ya maksud saya. Ya, ada perbedaan sebulan 2 bulan gitu. Ya, yaitu di dalam pengajar-pengajar ini selalu ambil yaitu di dalam Daniel 9:27. Kita akan lihat di dalam LAI yang terjemahan baru terlebih dahulu ya. Ini ada yang harus kita perhatikan di sini. Silakan Enoch untuk membacanya. Raja itu akan membuat perjanjian itu menjadi berat bagi banyak orang selama 1 kali 7 masa. Pada pertengahan 7 masa itu, ia akan menghentikan korban sembelihan dan korban santapan. Dan di atas sayap kekejian akan datang yang membinasakan sampai pemusnahan yang telah ditetapkan menimpa yang membinasakan itu. Ya, terima kasih. Kita akan baca satu lagi dengan terjemahan ILT3. Ada perbedaan. Nanti saya akan tunjukkan. Silakan Enoch. Dan dia akan meneguhkan perjanjian dengan banyak orang selama 1 pekan masa minggu. Tetapi pada pertengahan pekan itu, ia akan menyebabkan kurban dan persembahan sajian terhenti. Namun atas memuncaknya kekejian itu, akan datang yang membinasakan, bahkan hingga tuntas. Dan itulah yang telah ditetapkan untuk menimpa pembinasa itu. Ya, terima kasih. Yang bikin perbedaan antara terjemahan baru dan ILT3 adalah kata raja. Ya, di dalam terjemahan baru LAI itu menggunakan kata raja, sedangkan di dalam ILT3 hanya ditulis sebagai dia, ye. Itu bahasa atau kata yang ditulis di dalam King James juga. Dan saya cek dengan bahasa aslinya tidak tertulis raja. Ya, tetapi menunjuk kepada dia. Nah, ini yang bikin masalah ayat ini. Sehingga ayat ini selalu dipergunakan menjadi landasan bahwa masa 666 itu 7 tahun. Tidak, saudara. Ya, nanti kita akan lebih jelas. Kelihatan. Ya, kelihatan lebih jelas. Jadi, hanya satu ayat ini yang dipakai sama mereka. Ya, sehingga terjadilah 3 konsep mengenai rapture. Ya, pre-tribulation, mid-tribulation, dan post-tribulation. Ini dia. Nah, kalau kita lihat
kita harus tahu prinsip masa 666 itu adalah masa murka Elohim. Ingat ya, Bapak Yahweh itu bisa murka loh. Ya, kalau yang digembar-gemborkan sekarang ini adalah namanya Elohim itu baik, penuh kasih dan sebagainya. Tapi ternyata manusia tidak pernah belajar. Ingat, ya, ada masa di mana Bapak Yahweh akan menghentikan masa anugerah. Karena apa? Karena sudah ditunggu selama 2000 tahun gak tobat-tobat. Jadi masuklah di satu masa, yaitu masa 666. Inilah masa murka Elohim. Ya, Elohim murka. Persis seperti masa zaman Noah. Itu adalah masa murka Elohim. Karena manusia dikasih waktu, tidak kunjung bertobat. Ya, ini adalah masa di mana Elohim murka, dan untuk siapa murka Elohim ini? Yang pertama adalah untuk Israel, untuk Yisrael yang sampai hari ini tetap menolak Yeshua HaMashiach sebagai Mesias. Mereka menunggu Mesias yang lain, yang menurut mereka Mesias, tapi buat kita itu bukan Mesias. Itu adalah Mesias palsu, anti Yeshua, anti HaMashiach. Jadi inilah alasan pertama mengapa murka Elohim itu ada diturunkan di 3,5 tahun ini, yaitu masa 666. Ya, karena apa? Yang pertama, Israel tetap menolak Yeshua HaMashiach sebagai Mesias sampai hari ini. Yang kedua, untuk bangsa-bangsa Goyim, bangsa-bangsa selain Israel, yang juga menolak Yahweh di dalam Yeshua HaMashiach, ini akan kena murka Elohim. Ya, menolak Yahweh di dalam Yeshua, menolak anugerah keselamatan yang Bapak Yahweh berikan. Dan ini menyebabkan murka Elohim turun atas masa yang singkat ini, 3,5 tahun. Ya, jadi alasannya adalah dua ini, menghukum Israel dan menghukum bangsa-bangsa non-Israel. Ya, yang sama-sama prinsipnya menolak keselamatan melalui Yeshua HaMashiach. Nah, kita akan lihat selanjutnya. Tetapi untuk para mempelai Yeshua HaMashiach ada janji khusus, yaitu di dalam 2 Tesalonika 2 ayat 6-8. Kita baca terlebih dahulu. Silakan, Enoch. Sekarang kamu tahu apa yang masih menahannya, sehingga ia baru akan menyatakan dirinya pada waktu yang telah ditentukan baginya. Secara diam-diam, kedurhakaan itu sekarang sudah bekerja. Hanya saja masih ada yang menahannya. Jika yang menahannya ini disingkirkan, maka si pendurhaka itu akan dinyatakan. Tetapi Tuhan akan membinasakannya dengan nafas dari mulutnya dan melenyapkannya pada saat dia datang kembali. Iya, terima kasih. Saudara perhatikan ayat ini, maka saudara menemukan bahwa adalah janji daripada Bapak Yahweh untuk mempelai Yeshua HaMashiach tidak masuk dalam zaman anti HaMashiach. Tidak masuk dalam zaman 666. Ya, inilah janji yang luar biasa. Ya, jadi kita bisa percaya, kita bisa mempunyai fondasi yang kuat bahwa kita akan di rapture. Nah, kita akan kembali lagi mengenai teori di mana 666 itu 7 tahun. Dan di sana ada 3 teori mengenai rapture. Ya. Jadi kan saudara bisa lihat, kalau melihat daripada teori rapture ini, masa 666 ini adalah 7 tahun.
Sehingga dari yang 7 tahun ini dan dibagi menjadi 2, 3,5 yang pertama dan 3,5 yang kedua. Yang 3,5 pertama adalah masa kesukaran, yang 3,5 kedua adalah masa kesukaran besar. Ya. Dan dari sinilah muncul 3 teori rapture. Pre-tribulation, sebelum tribulasi, mid-tribulation, di tengah-tengahnya, dan post-tribulation, setelah tribulation. Ya, dari penjelasan di atas yang menyatakan bahwa masa 666 ini hanya 3,5 tahun, maka teori ini salah. Teori inilah yang selalu dipakai oleh pola Yunani, ya, dan juga ada beberapa pengajar-pengajar yang cinta Bapak Yahweh juga yang pakai pola ini. Salah, nggak tepat, ya. Landasan fondasinya keliru, ya. Cara lihat firmannya keliru. Ini bahaya, saudara. Ya, nah kita akan melihat yang lebih dalam lagi. Nah, kalau begitu yang benar bagaimana? Ya, yang benar adalah menggunakan pola kelipatan Shemitah dan beracuan kepada Daniel 9:25. Ini yang benar. Ya, jadi pergunakan pola kelipatan Shemitah. Ingat ya, kita tahu Shemitah ya, yaitu 7 tahun, ya. Dan Shemitah adalah tahun yang ke-7. Jangan pernah lupa. Bukan tahun pertama, saudara, tapi tahun yang ke-7. Dan acuannya adalah Daniel 9:25. Nah, kita akan melihat. Ya, kita akan melihat. Tapi sebelumnya, saya akan ada sedikit pertanyaan dan mungkin saudara akan bertanya, mengapa dalam kitab Wahyu tidak ada ayat mengenai 7 tahun masa Antiamasia? Kalau saudara ublek-ublek di dalam kitab Wahyu Kiliana, bahkan saya sudah berikan tadi di atas, nggak ada yang menjelaskan mengenai 7 tahun. Semuanya 3,5 masa, 42 bulan, 1260 hari, semuanya 3,5 tahun. Ya, kalau ditanyain mengapa di dalam kitab Wahyu tidak ada ayat mengenai 7 tahun, ya, alasannya cuma satu yang paling kuat, yaitu bahwa Yeshua telah menyelesaikan yang 3,5 tahun yang pertama. Ya, dan ini solid, saudara. Karena apa? Nanti kita lihat melalui pola Shemitah, sangat-sangat kuat sekali. Yeshua telah menyelesaikan yang 3,5 yang pertama. Ya, jadi 3,5 yang pertama itu sudah selesai. Karena ingat, Shemitah itu 7 tahun. 3,5 yang pertama, Shemitah itu selesai. Yeshua sudah menyelesaikan. Nah, banyak orang nggak bisa lihat di sini. Tapi ingat, sebelum saya jelaskan hal ini, saya akan jelaskan sedikit pelan-pelan. Kita harus tahu bahwa, ya, saat Daniel menuliskan mengenai minggu ke-70 Daniel, yaitu nanti Fatsal 9 ayat 25 sampai yang seterusnya, itu tidak ada Fatsal, tidak ada ayat. Perhatikan di situ ya. Banyak orang terkecoh gara-gara itu. Jadi kita harus perhatikan bahwa tidak ada penulisan Fatsal, tidak ada penulisan ayat. Ingat-ingat di situ. Nah, dari situ kita akan melihat dengan jelas. Ya, kita akan masuk. Yang pertama, pola kelipatan Shemitah inilah yang akan bisa menentukan. Tapi ingat ya, perhitungan yang tepat, saya akan menggunakan penanggalan tahun Ibrani. Jadi saudara harus paham, kalau nggak mau pakai tanggalan Ibrani, rada susah saudara. Memang bisa, tapi agak sedikit bingung. Lebih mudah dengan menggunakan penanggalan tahun Ibrani. Nanti kita akan convert di dalam penanggalan Gregorian. Jadi saya akan gunakan penanggalan tahun Ibrani di dalam menjelaskan pola kelipatan Shemitah ini. Ya, nah, saudara terima dulu saja. Nanti kita bisa cross check di terakhirnya. Tetapi ini sudah saya lihat, saya sudah memperhatikan dan precise ya, ini tepat, yaitu 29 Elul tahun 3787 itu adalah tahun Shemitah, saudara.
Ya, tahun 3787 kalau dibagi 7 itu habis. Jadi kita tahu bahwa tahun 3787, ingat ya, ini tahun Ibrani, ya, tahun Ibrani, ya, bukan tahun Gregorian. Dan saudara harus tahu bahwa Elul adalah bulan terakhir dan tanggal terakhirnya ya adalah tanggal 29 Elul. Dan inilah adalah tahun Shemitah pada hari yang terakhir di dalam tahun Shemitah itu. Ya. Nah, kita akan melihat di dalam tahun Shemitah 3787 ini, ingat bahwa Shemitah itu 7 tahun. Jadi, untuk mendapatkan tahun yang berikutnya, maka harus ada jarak 7 tahun, ditambah 7 tahun. Maka Shemitah yang berikutnya adalah di dalam tahun 37, sorry ini bukan 87. Saya harus fix ini. Tiga tujuh sembilan empat. Ya, ini seharusnya 3794. Ya, saya akan jelaskan lewat sini aja kalau gitu. Ya, 3794. Nah, kalau sudah lihat berikutnya, maka Daniel 9:25 ya, yang berkata, ketahuilah dan pahamilah pada saat perkataan itu keluar untuk memulihkan dan untuk membangun kembali Yerusalem sampai kepada Mesias penguasa itu akan ada 7 minggu dan 62 minggu. Jadi 7 minggu dan 62 minggu, 7 Shemitah dan 62 Shemitah itu berakhirnya di 29 Elul 3787. Ya, itu berakhirnya di situ. Ini saya harus fix. Ya, jadi saudara bisa paham ya. Jadi berakhirnya di situ. Kemudian baru mulai Shemitah yang berikutnya. Nah, di dalam Shemitah yang berikutnya ini ada satu peristiwa, yaitu tertulis di dalam Daniel 9:27. Kemudian ia meneguhkan perjanjian dengan banyak orang selama 1 minggu, tetapi pada pertengahan minggu ia akan menghentikan korban dan persembahan. Ini maksud daripada ayat Daniel 9:27a. Ya, bagian A, bagian atas. Jadi raja, ya boleh raja lah, memang karena dia Yesua adalah raja. Ya, sebetulnya yang betul adalah ia, the prince. Ia meneguhkan perjanjian itu tinggal 1, yaitu 7 tahun. Tapi dalam 7 tahun itu, ya di pertengahan dia menghentikan korban. Siapa yang menghentikan korban? Di pertengahan. Kalau pertengahan dari 7 tahun ya 3,5 tahun, saudara. Yang menghentikan korban dan persembahan adalah Yeshua HaMashiach. Dan itu terjadi saat 14 Nisan 3791. Kalau Masehinya antara 30 sampai 31 Masehi. Disitulah Yeshua HaMashiach menghentikan korban. Ya, tapi ingat, prophecy is a pattern. Ayat ini akan dipakai lagi untuk zaman kita ini sekarang. Ya, nah, yang selanjutnya yang harus kita perhatikan, setelah Daniel 9:27 bagian A ini dilanjutkan bagian berikutnya, itu ada senjang waktu sekitar 2000 tahun. Dan ini untuk menggenapi ayat-ayat yang berikut, yaitu Hosea 6 ayat 2, Lukas 13:32, 2 Petrus 3 ayat 8. Silakan Henok bisa dibaca satu persatu. Terima kasih. Dia akan menghidupkan kita setelah 2 hari. Pada hari yang ketiga, dia akan membangkitkan kita, dan kita akan hidup di hadapannya. Dan dia berkata kepada mereka, seraya pergi, katakanlah kepada serigala itu, lihatlah, aku mengusir roh-roh jahat dan melakukan penyembuhan hari ini dan esok, dan pada hari ketiga aku akan menyelesaikannya.
Saudara-saudaraku yang terkasih, biarlah satu hal ini tidak kamu lupakan, bahwa di hadapan Elohim, satu hari sama seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Ya, terima kasih. Kalau saya lihat di dalam Hosea ada kata 2 hari. Kalau itu digabungkan dengan Kefa, 2 hari itu sama dengan 2000 tahun. Di dalam Lukas dikatakan hari ini dan esok, berarti ada 2 hari. Kalau digabungkan dengan Kefa, maka menjadi 2000 tahun. Nah, kita harus lihat angka kelipatan 7 yang mendekati 2000. Ya, ingat ya, di ayat Hosea dan juga Lukas itu ada banyak lagi, saudara, ada banyak lagi, ya, yang menyatakan 2000. Nah, kalau kita anggap lihat saja 2000 itu sebagai patokan jaraknya, maka kita akan melihat kelipatan yang mendekati 2000 itu 2000 diapit dengan 2 angka, yaitu 1995 dan 2002. 1995 itu adalah 7 kali 285 dan 2002 adalah 7 kali 286. Ya. Jadi ini patokannya berkisar di sini. Ya, patokannya. Nah, kita akan melihat selanjutnya penerangannya. Harus Saudara perhatikan dari 29 Elul, ya, 29 Elul 3787 kan Shemitah kan, ya, dan itu ditambah 1995 tahun, ya, 1995 tahun, maka akan tiba di tahun 5782, saudara. Karena tahun 5782 itu adalah tahun Shemitah. Ya, kita bisa lihat 5782 adalah tahun Shemitah. Itu tahun lalu, saudara. Ya, tahun lalu. Tahun lalu adalah tahun Shemitah. Tahun ini, tahun 2023, ini adalah tahun pertama putaran Shemitah. Memang ini agak sedikit sulit, tapi saudara ulangi, kita akan melihat bagaimana di depan mata kita rapture betul-betul terjadi. Ya, jadi kita lihat. Saya sedikit ulangi. Tahun 3787 sebelah kiri, kalau ditambah 1995 yang adalah kalau dibagi 7 itu habis, maka akan jatuh di tahun 5782. Ya, 5782 itu tahun lalu, saudara, ya, tahun lalu. Ya, tahun 2022. Itu adalah tahun Shemitah. Nah, 5782 dengan pola Shemitah maka akan ditambahkan 7. Ya, ditambah 7. Maka akan jatuh di tahun 5789. Ya, ingat ya, 5782 ditambah 7 sama dengan 5789. Sebenarnya nggak terlalu susah perhitungannya. Ya, nah kalau sudah lihat dengan pola 2000 tadi, di antara 1995 dan 2002, ya tadi 1995, 1995 kita sudah pakai, ya. Sekarang kita pakai yang 2002, yang sebelah kanan. Maka kita akan mendapati, sudah lihat yang di bawah, dari tahun 3787, kalau ditambah 2002, maka hasilnya adalah 5789. Ya, 5789. Di sini, saudara. 5789. Saudara perhatikan 1995 dan juga 2002. Berarti ini adalah range. Ya, range Shemitah antara tahun 5782 dengan 5789. Kita telah mempelajari bahwa perang Armageddon jatuh di 1 Tisri 5790 atau 10 September 2029. Dan kita juga sudah tahu dari ayat yang di atas
bahwa anti Hamasyah akan dibinasakan oleh Yeshua Hamasyah. Jadi kedatangan Yeshua Hamasyah di dalam perang Armageddon itu menghancurkan anti Hamasyah yang hanya berusia 3,5 tahun. Karena itu ayat berikutnya, yaitu Daniel 9:27b, ya, Daniel 9 ayat 27b, ya, dikatakan bahwa maka di atas puncak kekejian akan datang yang membinasakan sampai pemusnahan telah ditetapkan menimpa yang membinasakan itu. Kapankah ayat ini terjadi? Tidak lain ayat ini berbicara mengenai anti Hamasyah, yaitu 3,5 tahun sebelum perang Harmageddon itu terjadi. Jadi dihitung sedikit mundur. Nah, dari sini kita bisa melihat, ya, dari sini kita bisa melihat bahwa pertengahan daripada Shemitah yang sedang ada di tengah-tengah kita itu adalah tahun 5786. Ya. Jadi tahun 2025 sampai 2026. Itulah pertengahannya. Ingat ya, kita ngomong pertengahan karena dibagi menjadi 2. Ya. Nah, di sini kita bisa melihat kapan kita ada sekarang. Tidak lain, kita ada sekarang di Agustus 18. Saudara sudah Agustus 19. Ya, kita di sini masih Agustus 18. Tahun 2023. Kita bisa lihat kita ada di sini, saudara. Kita ada di sini. Ya. Di satu putaran Shemitah 7 tahun. Dan kita sudah masuk di bagian 3,5 yang pertama. Tapi ingat bahwa 3,5 yang pertama ini telah digenapkan oleh Yeshua Hamasyah yang di sini. Saudara perhatikan kursor saya. Ya, jadi kita bisa melihat ini bukan masa anti Hamasyah. Ya, yang sekarang ini namanya kita tidak bisa pakai anti Hamasyah. Karena yang sekarang ini adalah 3,5 awal putaran Shemitah. Itu yang betul. Ya, ini yang benar. Jadi kalau begitu kapan rapture-nya? Nah, saudara bisa lihat dari garis panah yang ke atas dengan tulisan rapture. Rapture akan terjadi sebelum masa 666, yaitu 3,5 tahun yang kedua putaran Shemitah. Ya, itu harus tepat. Kalau enggak akan masuk di dalam polanya yang telah berkembang itu, yaitu pola 66 selama 7 tahun. Kita nggak bisa pakai itu lagi. Ya. Nah, dari sini kita bisa melihat lebih jelas lagi, saya perjelas ya bahwa rapture akan terjadi sebelum masa murka Elohim. Ini yang benar. Ya. Jadi harus mulai dirubah mulai sekarang istilah-istilahnya supaya saudara nggak kebingungan. Ini yang benar. Rapture terjadi sebelum masa murka Elohim. Ya, saudara bisa lihat kita sudah masuk di dalam 3,5 cycle Shemitah yang pertama, putaran Shemitah. Ya, karena satu putaran Shemitah adalah 7 tahun. Ya. Nah, tidak lama lagi sesuai dengan apa yang kita bahas minggu lalu, maka betul-betul rencana Bapa Yahweh melalui pola ini ya akan terjadi. Hari ini kita sudah mendekati masa 6.000 tahun dan tidak lama lagi rapture akan terjadi ya. Karena itu Yeshua mengatakan karena orang-orang pilihan waktunya akan dipersingkat. Ya. Pelajari pengajaran High Alert 2026, jangan remehkan. Ya, untuk mengenal juga pengajaran ini yang saling berhubungan, integrated satu sama lain, dan juga mengenai rahasia 1290 hari dan 1335 hari. Ya, saudara belajar di sini juga karena diadakan sedikit percepatan
Sehingga melalui rahasia 1290 hari dan 1335 hari, maka rapture ya akan bisa dilihat ya kapan, yaitu akhir 2025 atau awal 2026. Ya, ini berdasarkan pola-pola yang telah kita pelajari. Karena itu siapa yang belum masuk di dalam keselamatan, masuklah melalui pintu yang benar. Pintu yang benar adalah Yeshua, Yod Shin Waw Ayin. Ya, bukan nama yang lain. Yoel 2:32 mengatakan barang siapa berseru kepada nama Yahweh, Yod He Waw He, Yahweh akan diselamatkan. Masuk melalui pintu yang benar. Setelah itu masuk dalam baptisan pembaharuan. Ya, jangan keras hati, dibaptis, dimeterai dengan nama yang benar, yaitu Yahweh, nama Sang Putra, yaitu Yeshua HaMashiach, dan Ruah Yahweh Elohim. Kemudian belajar kebenaran firman, jangan lagi mengikuti ibadah-ibadah yang meninggikan nama-nama ilah asing, si A dan si Y, ayunan, dan juga jangan lagi mengikuti perayaan-perayaan Natal, ya, dan sebagainya, paganisme, ya. Lepaskan itu semua karena itu menyakiti hati Bapa Yahweh.